Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rindu Aji Jombang, penggemar dan pecinta tosan aji serta budaya dan barang antik dari Jombang. Dan hari ini ada yang berbeda, bos. Hari ini saya ditemani oleh Gus Maya dan juga Mbak Bagong. Mbak Bagong ini juga budayawan juga dalang juga, dan termasuk juga senior kita dalam hal benda pusaka juga. Dan hari ini saya mau tanya-tanya ke Gus Dipa Maya, juga ke Mbak Bagong mengenai pusaka dua ini, untuk biar dijelaskan oleh Mbak Bagong dan Gus Dipa Maya. Monggo Gus, syukur Gus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Ayo. Ya, ini terima kasih kepada Gus Lindu, saya diberi kesempatan dan saya juga ngajak sesepuh, termasuk sesepuh saya juga. Ini Mbak Bagong adalah Kidalang, dan juga kita bisa ngobrol bareng di malam ini santai. Ya, kita bisa ngobrol dengan mereview dua pusaka ini dari Gus Lindu. Dan juga ada dua cewek tadi yang waktu saya review di atas tadi, kebetulan pengen tanya-tanya juga nanti. Ini kebetulan ini juga ada kebetulan semua ya. Jadi ini agak banyak guys. Ini ya pokoknya kita sharing dan mengulas tentang pusaka. Monggo Mbah. Niki kula pengen diulas masalah bab Yoni, tua atau kegunaan juga, dan tergolong keris ini gimana? Oh ya, terima kasih. Bahasa Indonesia pun campur mawon, campur baur ya, terima kasih. Ya. Rahayu sak mati. Rahayu. Ya, semoga saya bisa, karena ini semua empu itu lain-lain, ya. Tapi semoga saya bisa menjelaskan gimana cara saya nanti disamakan dengan ibu-ibu yang lain. Ya, siap Mas, siap. Wong mulai sekarang bangun, wong tulung kasih. Yang ditanyakan ini apa ini? Ini termasuk jenis dapurnya atau namanya pusaka apa Mbak, dan tuanya apa? Ya kalau bisa sekaligus pamornya apa? Kalau
Kalau keris ini bilang tua ya tua. Ya. Terus kerajinannya tuh empunya bisa dibilang keris ini empunya tuh rajin sekali. Garapnya ya, Pak? Ya, Garapnya garapannya bagus, tuh ya. bagus. Ya. Kalau pamor ini kelihatannya tuh pamor jaringan kebak ya. Oh iya. Pamor Siap. jaringan kebak. Pendaringan kebak. Ya, pendaringan kebak. Nah, pendaringan kebak itu biasanya itu kebanyakan itu dipakai satu orang dagang. Itu yang Pak ya. Ya. Satu, Pengusaha lah, Pak. Ya, pengusaha. Ya. Supaya apa ya? Dan yang kebak itu supaya apa? Maksudnya itu umpamanya rezeki itu tidak sampai asar. Begitu ya. Maksudnya rezeki tidak sampai asar. Nggak sampai habis kalau Ya. bahasa Indonesianya, Pak. Karena apa ya? Karena pamornya sudah dari yang kebak. Nah, pusaka itu memang yang dilihat itu dari pamornya. Kalau pusaka itu sama saja, semua sama, tapi pamornya yang ada filosofinya itu di pamor. Di pamor ya, Pak. Ya, di pamor. Nah, ini pamor jaringan kebak dan nama ini Jalak Sangu Tumpeng. Ya. Jalak Siap. Sangu Tumpeng. Nah, Jalak Sangu Tumpeng. Nah, ini ibarat sama dengan pamornya tadi. Sangu Tumpeng itu sama dengan kalau mencari rezeki kan kita semua itu ngalah berkah. Ya. Betul. Nah, tumpeng itu adalah ngalah berkah. Nah, kemana-mana ini sudah sangu tumpeng tadi dibawa kemana atau di rumah lah Ya. itu kita itu sudah hebat. Gitu ya. Ada dorongan, jadi dorongan gaib ya. Ya. Ada dorongan gaib. Dan ya bisa dibilang kalau zaman sekarang itu orang yang megang pusaka itu bisa dibilang itu sirik. Ya. Sebetulnya yang sirik itu yang mana? Gitu ya, Pak ya. Ya. Lah itu Yang saya itu yang mana? Yang saya mau bahas juga itu, Pak. Nah. Ya. Kalau dibilang sirik, Ya. kalau pusaka ini dibuat yang aneh-aneh, Ya. itu kan tergantung manusianya. Ya. Ya, pusaka itu dari leluhur dulu itu adalah cendramata. Gitu ya. Jadi leluhur Ya. dari leluhur dulu itu mulai kecil sampai dewasa itu sudah dipegangi pusaka, Ya. sudah dipegangi keris. Itu adalah jati diri orang Jawa. Kalau dibilang ini sirik lah, siriknya itu di mana itu loh? Iya. Yang saya pertanyakan sama orang-orang itu siriknya di mana? Kan banyak sekali pusaka-pusaka yang dibuang, Iya. dilarung, Dipatah-patahkan. dilautan, ya, dipatahkan, digerasi. Karena yaitu pedomannya dia itu sirik. Iya. Padahal ini benda mati. Lah benda mati dibilang sirik itu gimana? Iya. Kan bilang seperti itu kan kurang abdol. Iya. Jadi upahnya orang menjawab dan jawaban itu kurang Iya. pas. Iya. Kalau orang Jawa mau bilang sirik, mau dibantah, sirik apa? Dan orang Jawa bisa mengembalikan sirik itu bisa. Tapi orang Jawa kan tidak mau. Iya. Orang Jawa itu orang yang Halus paling lah, Pak. lentur, halus, Jawa Iya. itu pengertian. Jadi tidak mau ya dibiarkanlah. Iya. Kamu bilang sirik, biarkan. Yang penting benda ini tidak digunakan untuk menuakan Tuhan. Jadi Ya. Tuhan itu diduakan. Iya. Iya. Itu kan tidak. Wong ini ageman. Iya. Ageman juga dibilang itu pusaka pribadi. Nah, itu memang ageman. Jadi orang dulu itu lah kalau megang keris, megang pusaka itu sudah hebat. Iya. Sudah hebat. Sama dengan orang Madura. Iya. Orang Madura sudah kecil aja dikasih celurit. Nah, itu memang kebesaran orang Madura. Iya. Apakah celurit itu sirik? Iya, Ya, betul. aduh. Ya seperti itulah maksudnya. Pusaka ya semoga nanti siapa yang mendengarkan Iya. nanti supaya tahu karena ini adalah benda-benda mati. Iya. Kalau benda mati dibilang sirik, yang sirik itu siapa? Yang bicara atau bendanya gitu. Iya. Seperti itulah. Ya semoga memang ini pusaka ini bagus. Saya ulangi lagi, harapannya itu halus, Ya. bagus. Ya Dan seperti untuk itulah. saat ini kan jarang sekali, Mbak, apalagi untuk apa
anak-anak kita atau cucu-cucu kita untuk saat ini kan Yang- jarang sekali yang suka dengan yang benda mengerti pusaka. juga, Dan yang mengerti pusaka. juga sangat jarang. Makanya Ya. ini saya bikin video seperti ini agar apa? Agar anak cucu kita nanti tahu bahwasanya pusaka itu seperti ini. Nggak seperti yang dibilang orang-orang itu sirik, musik dan segalanya. Ya, ya seperti itu. Memang sekarang itu kan harus ya, jadi budaya itu kan digalakkan. Iya. Nah ini kan sekarang termasuk ini ikut di dalam budaya. Iya. Di dalam budaya Jawa apapun. Sekarang itu sudah dianjurkan. Kalau ada pertemuan di budaya Jawa harus membawa pusaka keris. Iya. Nah itu seolah-olah menunjukkan identitas iya, orang Jawa, itu salah. karakter orang Jawa. Mengembalikan lagi seperti Iya. dulu. Dan percaya tidak percaya wong itu cendamata. Iya. Untuk ageman, untuk kegagahan. Iya. Nah ini pengetahuan saya lebih tambah ini Hindu. Iya. Karena ada Sama Bapak ini. Gong, iya. Karena adanya senior kita. Iya. Ada Bapak Gong sesepuh juga ini. dalang juga Betul, senior betul. dalam benda pusaka juga. Semuanya ya alhamdulillah ini Ya. ketemu. Sulit nyari Bapak Gong Iya, ini sulit karena ini. waktunya sering kemana-mana. Ya tanggapannya lancar. Iya. Ya tadi mari ya, selesai rapat di WD, Iya. Iya, iya. mau ada acara tanggal 11 itu, Iya. Acara apa, Mas? acara memperingati sumpah Sumpah Palapa. dari menghormati lah dari Sang Prabu Sang Mahapati Gajah Mada Iya. untuk menghormati Tanggal berapa itu, Pak? tanggal 11 Di mana, Pak, acaranya? di WD Oh, di WD. Wisata Desa Jakarta. Puri. Juga ini ada satu lagi, ini ada satu lagi, nanti saya lihat dulu Iya, Pak. mana. Jalak juga, Iya. jalak juga nutup madu. Nah ini jalak nutup. Dan pamor ini bolak baliknya itu tidak sama. Yang nggak sama itu, Mas. Nggak sama. Itu masuk Tajoki Nurung kalau menurut saya. Sama. Dan sebelah sini ini ada pamor. Iya. Dan pamor ini bisa dinamakan pamor Teja Kinurung. Iya. Teja itu sama dengan Tejo. Tejo itu adalah bercahaya. Jadi bercahaya yang dikurung. Jadi Teja yang dikurung itu bisa mengeluarkan Teja, bisa mengeluarkan cahaya. Seperti kita melihat lampu. Lampu itu kalau dilihat dari depan itu blolok kan ya, Iya. blolok. Tapi kalau dilihat dari jauh, dia itu ada sinarnya, ada bercahayanya. Silau. Ya, seperti makna dari pusaka ini seperti itu. Jadi kalau ini yang dibawa orang atau dipakai orang, nanti seolah-olah orang itu yang melihat itu ada daya kekuatan seperti karibawan lah. Kewibawaan. Nah, karibawan itu seperti Ribowo. Orang itu seperti Ribowo dan dia mengeluarkan cahaya. Cahaya.
dan pamornya itu Mulan Cahaya. Jadi orang yang memegang ini seolah-olah itu orang derajat ini yang megang ini. Jadi orang yang berpangkat atau berderajat kalau menghadapi siapapun ini orang yang melihat itu bisa takut karena ini mengeluarkan wibawa ya, bisa gitu. Nah, cocok dengan Tejo Binurung tadi. Itu Tejo adalah percaya, Binurung dituruni. Ya semoga lah pusaka-pusaka ini bisa dipakai dengan orang-orang yang mempunyai derajat dan mempunyai pangkat. Ini Kalau bagus untuk sekali. rezekian, Mbak. Kalau untuk pesugihan, Rezekian. rezeki. Oh. Kalau untuk rezeki ya gimana ya? Wong ini dengan pamornya aja seperti itu. Jadi ini yang megang orang yang berwibawa. Iya. Mesti rezeki akeh. Nah, orang yang berwibawa. Kalau bicara sama orang itu Ya orangnya tunduk dengan Loh, sendirinya, Pak. iya tak. Jadi kalau disangkut pautan dengan mencari rezeki ya bisa juga kan itu orang wibawa. Jadi orang bicaranya ya orang itu mendengarkan lah. Kayak istilah orang besar gitu ya. Iya seperti itu. Mbaknya barangkali mau tanya-tanya, monggo. Loh, monggo kalau mau tanya. Iya. Mau Mumpung tanya ini ada masalah apa, masalah Bagong. apa, Ini kita kedatangan Pak Bagong ini ilmu kita semakin tambah ini. Iya. apa Ini bertanya masalah apa kawin mana ta? Enggak, kayaknya ini kayaknya enggak mau tanya ya. Di zaman sekarang kan banyak pemikiran pemuda-pemuda sekarang tuh pusaka seperti ini tuh buat hal yang negatif. Kadang kan seperti cuman kan saya juga nggak tahu pemakaian pusaka seperti ini tuh untuk hanya ritual atau apa gitu. Zaman dahulu sama sekarang beda apa gimana? Ya, ada bedanya. Zaman dulu sama sekarang itu ada bedanya, tapi bedanya tidak terlalu banyak, tipis lah. Karena yang megang orang dulu itu selalu percaya. Dibuat kepercayaan gitu. Ya, selalu percaya. Kalau pusaka ini adalah piandel saya, itu selalu percaya dia. Nah, sekarang itu anak muda-muda sekarang itu piandel itu kadang-kadang dibuat permainan. Nah, itu Disepelekan. ya, jadi kepercayaan itu masih percaya zaman dulu. Lebih kuatan Nah. zaman dulu. Karena pusaka itu seperti apa ya? Di diri kita sendiri itu ada magnet. Nah, pusaka ini juga ada magnetnya. Jadi kalau magnet kita itu nggak pas dengan pusaka ini, ya pusaka ini nggak ada apa-apanya. Kalau kita tuh pas dengan pusaka ini, ya pusaka ini berwibawa juga, ada Apakah makna. orang tertentu saja yang harus untuk punya pusaka seperti ini atau memang untuk apa ya, keinginan untuk umum Kalangan khusus ya. atau kalangan tertentu atau kalangan umum. Oh ya enggak toh. Tapi kalau sekarang itu orang Jawa kalau bisa loh ya. Kalau bisa orang Jawa itu harus mempunyai pusaka. harus ya mbak, wajib Harus. ya. Harus kalau bisa mempunyai pusaka. Jangan dan gak hilang Jangan. jawane kalah dengan orang luar. lain. Wong monco. Nah, wong monco ku nyirikno tapi lho iku lho budayane awake dhewe disirikno lah. Kalau orang Jawa budaya sendiri tidak mau mengalahkan dengan budaya sendiri, akhirnya budaya kita kalah. Akhirnya ringkih. Jadi kalau budaya kita tuh ringkih lah, gampang kita Ringkih itu dijajah. rapuh, Mbak ya. Iya rapuh. Jadi untuk pemuda-pemuda sekarang tuh jangan pernah berpikir yang negatif ya tentang masalah pusaka seperti ini. Oh ya betul itu. Kalau Bahwa mulai kita tuh memang nggak harus kalangan saja yang punya. Untuk manusia sendiri kan juga boleh gitu ya. Walaupun kalau buat hobi untuk nyimpen nggak apa-apa tuh. Loh, nggak apa-apa loh. Bang itu sama dengan jenama apa? Apa Terus? salahnya kalau kita mempunyai alih-alih ya? Nah, alih-alih ini nggak ada mata, mata apa Soleman, Iya. Ya, Jamrut, apa bedanya dengan itu? Kan sama saja. Kalau itu kan saya tahu itu kesenangan. kayak aki itu. Lah iya, aki itu kan kesenangan kita. Jamrut mahal kan ya. Iya. Nah, itu
Tapi kalau saya senang, karena dari bawahnya benda ini. Semua itu ada tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kan muda-muda ya enggak apa-apa lah. Yang penting belajar memperdalami makna-makna dari pusaka itu. Kalau menurut pewayangan gimana Mbak tentang pusaka itu, jadi pewayangan itu sendiri atau cerita wayang itu kan juga banyak filosofis, dan saya sendiri banyak kurang tahu tentang masalah antara pusaka dengan wayang itu gimana Mbak? Ya kalau cerita wayang itu ya permisi loh ya. Iya. Banyak wayang itu yang menceritakan itu ada. Juga banyak yang bilang tidak ada. Kita pengennya yang pakem, Mbak. Nah, kalau dari India itu kan diadakan. Iya. Tadi Ngastino itu di sini, Pandawa di sini itu ada. Iya. Nah sebetulnya itu kalau di Jawa dari Pakem Mahabharata, dari Empu Sendok itu kan tidak ada. Itu kan kitab. Kitab ya, Mbak. Ya kitab. Dari kitab orang Jawa yang berjudul Mahabharata, akhirnya di situ dengan kekuatan sanggit leluhur kita akhirnya diberi apa seperti sejarah lakon lah ya. Nah, lakon seperti ini, terus pewayangannya seperti ini adalah sanggit, berarti seperti perjalanan hidup ya, manusia gitu ya. Nah, terus wayang ya juga gitu, wayang satu kota itu adalah sama dengan satu orang. Jadi wayang satu kota sama dengan satu orang. Jadi satu orang itu berjiwa bersifat orang satu itu seperti wayang satu kota itu tadi. Jadi bukan orang banyak itu kalau dipelajari ya itulah jiwa-jiwa orang satu seperti itulah. Orang-orang semua kan sama, jiwanya sebetulnya sama. Karena ada tembung urip iku sing nguasani, tapi kawengku dening purba wasesaning budi. Nah, berarti kan hidup sampean, hidup saya itu semua kan sama. Iya, sama. Nah, di situ disetir dengan budi. Budi kan akal pikiran kita sendiri ya. Nah, itu akhirnya bermacam-macam. Tapi juga orang itu ya sama dengan yang sini, ya bermacam-macam, cuma senggang waktu saja. Kalau Mas ini seneng tahun ini rabi, nah juga sampean tahun depan rabi, kan sama-sama rabi nggak tanda? Oh iya. Nah, cuma senggang waktu. Sebareng. Nah itu sebetulnya makanya wayang itu satu kota dengan sejarahnya orang satu, yaitu seperti wayang itu. Nah, kita itu ada wayang sengkuni, jiwa kita ya ada yang seperti sengkuni. Kadang-kala berapa nanti, hari ini, detik ini, jam ini kita seperti sengkuni. Ya. Terus hari ini, detik ini, jam ini saya seperti Krishna. Hari ini, detik ini saya seperti Anoman. Detik ini itu seperti Pendito Abioso. Lah itu semua itu sama. Itu adalah di jiwa-jiwa manusia dalam manusia selama perputaran 24 jam gitu. Ya di situ kan manusia kan banyak yang belajar dari wayang. Lah wayang itu sebetulnya itu adalah kitab. Kitabnya orang Jawa tinggal wayang. Jadi semua itu kitab dari luar. Jadi kitabnya orang Jawa dulu itu banyak yang dibakar. Ya, aslinya ya, Mbak? Ya, aslinya Mbak. Jadi orang-orang Jawa dulu kehilangan racak. Ada sebagian yang dibawa ke negeri Belanda. Makanya orang Jawa ingin tahu ke negeri Belanda. Itu hanya sebagian, umpamanya itu hanya 5% aja. Sebetulnya itu banyak sekali. Nah, kitab-kitab di Jawa bisa dirubah dengan kitab lain. Nah, arti-arti itu dari Jawa. Nah, di situ ada wayang namanya lakon rujatan, tapi lakon karangan kan. Iya. Seperti Umar Moyo, Umar Mati. Itu sebenarnya kan tidak ada. Itu hanya rujatan, sanggit-sanggit leluhur dulu. Seperti itu. Jadi tukar. Perpaduan. Ya, perpaduan di sini yang dinamakan itu Abimanyu.
yang di sana dinamakan itu di sini tuh Ongkowijoyo, yang di sana itu namanya Umar. Umar Imam Umar itu namanya. Jadi untuk pemaduan di sini adalah Ongkowijoyo itu disebut dari angka. Dari angka itu huruf entah itu huruf Jawa, entah itu huruf apa, ya itu maksudnya itu filosofinya itu huruf. Yang di sana adalah keimanan. Jadi huruf itu sama dengan ajaran tauhid itu Mbak ya. Iya. Terus ngapunten Mbak, saya potong, untuk kalau untuk pusaka dengan sejarah Majapahit atau Singosari itu gimana Mbak? Ya, Kan di Madura itu kalau menurut sejarah sepengetahuan saya ada Arya Wiraraja yang bapaknya Ronggolawe, itu gimana Mbak? dengan pusaka ya. Iya, dengan pusaka. Kan terkenalnya Majapahit itu banyak benda-benda pusaka yang ditinggalkan. Sebetulnya kalau anuan saya sendiri, Iya. sebenarnya Menurut bumbu ya, bumbu Majapahit itu banyak sekali. Jadi di Majapahit juga itu ada empu, Iya. di Tuban juga ada empu, di Madura juga ada empu, di Pasuruan juga ada empu. Zaman era Majapahit itu termasuk pusaka Majapahit semua. Ya. Jadi, oh ini pusaka Majapahit, tapi empunya ini Tuban. Itu kan kelihatan dari pamor. Ya. Kenapa kok kelihatan di pamor? Karena di Tuban itu kan banyunya asin. Ya. Jadi Oh, pamornya iya, itu iya, mesti iya. potik gitu. Paham, Pasti paham, kelihatan paham, itu. betul, betul, Berarti betul. empu bilang, empu sekarang, oh ini buatan Tuban. Tapi zaman ini zaman Majapahit, ini pusaka buatan Tuban. Nah juga itu ya Majapahit. Di Pasuruan juga ya gitu. Nah Pasuruan pamornya apa? Petang. Ya kelengan, banyak kelengan itu petang itu Pasuruan. Nah ini zaman apa Mbak? Ya coba jangan Majapahit. Jadi Majapahit itu empunya itu banyak. Kalau zaman Singosari tadi ya. Iya, Singosari. Nah zaman Singosari tadi itu besinya itu lain. Besi Singosari dengan besi Majapahit itu lain. Kalau besi Singosari Materialnya berarti ya, ya. itu tidak menonjol dengan pamor. Karena di sana masih di Singosari itu masih peperangan terus ya. Ya. Jadi itu besinya itu besi kuat. Berarti untuk perang Iya, ya, kalau besi zaman kuat. Singosari ya. Untuk tarung. Nah, besi di sana itu kalau di Singosari kebanyakan tuh besinya seperti setengah-setengah kuning, setengah-setengah hijau. Jadi tidak hitam belas seperti Ya, Majapahit. hitam putih. Nah, Ya, ada. Kalau Majapahit kan cenderung Majapahit kan sudah hitam putih, Ya. itu kan menunjukkan kalau di Majapahit itu sudah orang kaya. Iya. Nah, sudah orang kaya, sudah merdeka, jadi orangnya itu senang pamor. ya. Kalau Singosari, Mewah. kalau Singosari Jarang sekali pamornya. Ya. Nah, pamor tidak sebagai contoh, tapi kekuatan Tampak besinya. lagi, kekuatan besi. Nah, itu Singosari. Terus kalau di Kediri kan juga ada kerajaan tua, empunya. Kalau empu siapa saja Mbak? Empu itu sepengetahuan Mbak Bagong untuk di era Majapahit, Singosari atau Kediri. Ya banyak lah Iya. itu. Tapi yang utama, yang pertama dari situ kan empunya Empu Mati yang pertama. Ya. Empu Mati itu empu yang pertama yang membuat keris. Kalau lahirannya Empu itu banyak sekali ya. Nanti kan kalau dilihat di buku sejarah untuk pekerisan itu kan ada semua. Ya. Dari Buhini itu ada semua. Nah, dari Tuban itu banyak, dari Madura itu banyak sekali. Jadi kalau dicantumkan di sini satu persatu ya apa lah. Bukan, karena kadang-kadang orang itu kan berbicara kan gini, di Kebiau ya Mbak. Kan kalau di Madura memang banyak empu-empu ya, kayak dulu yang terkenal di zamannya Ken Arok kan siapa itu Mbak, Empu Gandring. Iya gitu. Nah, ini kepercayaan saya sendiri Nggih. mengenai Sepengetahuan Bapak Empu Gandring. Kalau menurut sejarah, Kang Arok itu kalau sowan ke Empu Gandring itu naik kuda itu 1 hari 1 malam. Ternyata Itu jauh. dalam sejarah itu.
Lah berarti kan tidak di Singosari kan? Nggih. Ya itu tempatnya di mana? Ya itu kan dari orang-orang sejarah kan masih mencari. Kalau di Singosari dengan sejarah yang ditulis itu 1 hari 1 malam itu kan nggak cocok. Iya, iya, iya. Berarti kan lokasi itu nggak di Singosari malam. Dari jauh Ganting. Ya nggak tahu ya. Iya, iya. Nah, Nggak apa-apa, Mas. itu kan belum terbongkar. Versi masing-masing. Nah itu belum terbongkar. Entah dari Singosari itu ke Bojonegoro itu ya nggak sampai 1 hari 1 malam. Kalau ke Madura ya nggak sampai 1 hari 1 malam. Nah, berarti itu jauh sekali bukan ini. Kalau menurut sejarah loh ya. Ya. Kalau menurut sejarah. Yang saya maksud ini kan gini, Mbak. Kadang-kadang orang itu meremehkan. Oh, ini pusaka baru, ini pusaka lama. Padahal kalau menurut sejarah sendiri, dari perjalanan ngambil pusaka itu sudah jauh. Terus lamanya bikin pusaka itu kan memang lama, gitu loh. Pusaka baru dan lama itu mungkin sama pembuatannya, Mbak ya. Ini loh ya. Nggih, nggih. Kalau pusaka lama itu kan zamannya dia. Nggih. Kalau ada pusaka baru, zaman kemerdekaan. Ini kan kalau zaman-zaman saya enggak ada. Kalau sudah 100 tahun atau 75 tahun kan sudah lama itu. Nggih, Ya, nggih. Itu nggih. termasuk pusaka lama kan. Nah, Nggih. cuma gitu. Nah, mulai dulu ya seperti itu. Tapi empu itu sampai sekarang ya Nggih. di Jogja juga itu kan banyak yang membuat pusaka-pusaka. Ya. Kan ya empu zaman sekarang. Ya seperti itulah. Tapi kata-kata masih dulu ya gitu. Kalau zaman ini, wah ini baru ini lah, memang membuat baru. Ini yang sering dipertanyakan. Sering Itu di membuat kantor. baru. Jadi kadang-kadang ada orang yang seneng dengan pusaka sepuh dan ada yang seneng dengan kamardikan. Nah itu kan terserah orangnya ya masing-masing. Iya. Kalau pusaka itu, kalau memang enggak supaya pusaka tidak habis, ya harus ada pumpu sekarang. Iya, ini. harus diperbarui lagi kan. Iya, ada pumpu sekarang lah. Kalau menurut empu yang lama lah, besi itu tambah lama kan tambah kegerus ya. Iya, habis. Dicuci Iya. itu kan tambah hilang. Iya. Lah berapa ratus tahun nanti hilang lah. Ini kan ada empu sekarang, empu yang dulu mana ada pusaka nanti. Gitu. Iya, iya, Kan iya. nggak ada. Betul. Jadi ya itu cuma apa ya, pandangan orang yang tidak mencermati dengan adanya pusaka. Ini kita dapat ilmu lagi dari Iya, ini dari Bapak sesepuh. Agong, ya dari sesepuh kita juga, Iya. beliau juga. Bahwasanya dulu pusaka itu juga pernah baru semua. Betul. Dan kita tidak boleh meremehkan empu yang sekarang, yang menciptakan keris yang kamardikan. Iya, Walaupun gitu juga keris kamardikan yang sekarang itu banyak juga yang bagus-bagus. iya, yang qualified. Betul. Ya, jadi kadang-kadang Tidak mau kalah lah. kadang-kadang Istimewa. orang itu yang senang menguri-nguri sepuh-sepuh toh. Padahal ya nggak harus gitu. Padahal Tapi yang ada sepuh juga yang pernah nyari yang muda. muda. Iya. Loh, sekarang itu loh. Kalau ini ya, kalau Iya. kalau dipandang atau dibicarakan nanti nggak enak ya. Iya. Iya. Iya, Pak. Pokoknya ngenyek gitu. Iya. Padahal pupus sekarang tuh lebih bagus-bagus. Iya. Untuk membuat Iya. pamor juga bagus. Terus pusakanya simetris. Iya. Kalau simetris pusaka terlihat jadi kenceng. Iya. Pusaka dulu kan caranya simetris. Iya. Nah, terus pamornya juga sekarang tuh bagusan sekarang pamornya dengan yang dulu. Mungkin karena bahan pamornya juga lain dari yang dulu, Pak. Nah itu kalau dulu ada pamor yang bagus, Iya. itu biasanya pusaka itu pusaka pesanan. Iya. Umpamanya seperti ya agamanya Temenggung, Iya. agamanya Senopati, Nggih. agama Mahapati. Nah itu pusakanya lain, itu pasti bagus. Pesanan ya, Buktinya bagus itu kan maksudnya dia pesan bimpu sampai berapa tahun. Nah itu pembuatannya itu tidak langsung 1 minggu jadi. Nah, ini Pak. Nah, sekarang ini saya cerita ya. Ada Iya. teman saya Surabaya. Iya. Itu pesan di Empu Jogja. Iya. Itu sampai 2 tahun. 2 tahun, Pak. 2 Selama tahun. Nah, ini baru pemirsa biar selesai. tahu, 2 tahun. 2 Ini tahun. keris kamardikan. Iya. Ya, barusan saja. Iya. Lah, selesai itu dibawa ke sini. Kalau tidak salah itu pamornya itu pamor apa sih itu?
renteng loh, kenong apa? Melati. Bukan itu loh. Bonang. Bonang renteng ya. Bonang Renteng. Lah itu pamornya. Terus dicucikan di sini, saya yang cucikan itu. Lah itu kemerdekaan, tapi harapannya tuh bagus, Istimewa. istimewa. Lah itu pembuatan 2 tahun gitu. Ya. Berarti tidak pusaka lama saja yang memang. Oh iya, Gitu loh. pusaka lama ndak semestris ya ada. Dan saya mau tanya Mbak, ini zaman dulu itu pesan itu apa hanya pesan aja, apa dikasih mahar, apa gimana Mbak? Karena gini, karena di saat-saat ini Mbak, banyak orang yang mengatakan pusaka itu jangan dijual-jual, karena itu milik leluhur dan jangan dijual belikan. Nah, ini gimana Mbak? Menanggapi yang seperti ini Loh. gimana Mbak? Lah ini biar Sekarang tahu gini juga ya, Mbak. Ya. sekarang gini. Ya. Walaupun zaman dulu, zaman sekarang, Ya. itu tidak beda. Ya. Atau itu kalau dibedakan dulu ya nipis. Ya. Zaman dulu juga orangnya kan sedikit. Ya. Ya. Nah sekarang sudah banyak. Ya. Dan zaman dulu empunya kan tidak banyak seperti sekarang. Ya. Nah, Ya, sekarang ini empu banyak loh. Ya. Betul. Empu muda-muda itu banyak. Ya. Nah dulu kalau pesan di empu sana ya nunggu berapa tahun Ya. selesainya. Jadi juga ada pusaka pasaran. Zaman dulu tuh ada pusaka Kalau pasaran. sekarang kan koden. Ya, Istilahnya kan yang koden Pak, ya. dipakai anak-anak Ya, yang baru lahir manten ya. umur 10 tahun, Ya, umur ya. Nah, kalau melihat sejarah cerita Mojopahit, anak berjalan 5 tahun itu sudah dibawai pusaka. Oh, Gitu ya, Pak. Dibawa keris. Nah, itu kerisnya itu ya pasti tidak keris yang sehebat apa. Nah, itu kan untuk cenderamata dengan anak-anak. replika. Nah, ya Dengan itu anak-anak. bisa dibilang pusaka itu enggak seperti pusaka yang saya bilang tadi yang pesan sampai tahun-tahunan. Ya. Nah, seperti sekarang itu ada pun membuat pusaka sampai 3 bulan sudah selesai bisa 100 ya. Nah, seperti itulah dan nanti pusakanya seperti itu. Bukan pusaka yang pesanan seperti ini pusaka ini kan rajin juga, semestris juga. Nah, Dan itu- masalah mahar itu tadi gimana Mbak? kalau masalah mahal itu semuanya itu sama. Kan pasti ada maharnya kan Mbak? Iya pasti itu sama. Dari dulu sama sekarang itu sama. Nah, sebagai empu, Ya. empu itu juga kan mempunyai pegawai. Ya. Mempunyai pegawai. Apa pegawainya itu loh yang umpong-umpongin Iya. apa enggak makan. Bayar Ya. matur suwun, Mbak. Nah, apa itu enggak punya Dibayar dua anak. M. Nah, Dua kalau M. kita Matur itu, suwun, Mbak. ya kalau kita itu analisa seperti itu sama Iya, sekarang iya, gitu iya. loh. Banyak orang yang nggak ngerti masalah ini Mbak. Jadi Lah, itu tumpang tindih akhirnya. semua sama. Masa orang dulu empu, saya buat keris ini. Ya kan Terus, maunya kalau orang-orang. selesai tuh, terima kasih ya empu, masa gitu Ya, ah. maunya orang-orang kan pusaka itu diminta no, dikasih no gitu, Mbak. Oh, Ya itu yang bikin musyrik, Mbak ya. Ya semua itu ya ada imbal balik. Iya. Ada imbal balik. Kalau pusaka ingin ingin mempunyai pusaka seperti punya teman, Iya. lah kan pastilah teman itu nanti dulu tuh berapa pesennya lah, kita kan harus mengembalikan pesanan itu dulu. Iya, iya. Monggo Mbak, barangkali tanya-tanya lagi. Ini Mumpung- mbak-mbak yang di belakang ini Monggo. gimana? Monggo komennya Takon tentang apa? pusaka. Mumpung ada Mbak Bagong. Kok takon telek jodoh. Guyonan. Iya, iya, iya. Biar nggak tegang Mbak, biar nggak tegang. Nggak tegang, guyonan. Monggo Mbak, mau tanya apa Mbak? Enggak, udah cukup. Cukup. Nggih. Monggo. Terima Cukup, kasih. Gusti Pak. Nggih. Terima kasih. Oke. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan tadi Obrolan. kita obrolan dengan Mbak Bagong dengan Gusti Pamaya bermanfaat buat Anda semua dan biar pemikiran Anda tidak Oh. cetek ya Mbak ya. Ya apa? Pusaka lu nggak tidak ada bicara. Kenapa? Pusaka yang lu. Yang lu. Tadi Iya. Oh, pusaka yang dibicarakan. dulu. Tak Tidak dibicarakan. dibicarakan. Lain waktu aja. Lain waktu. Lain Ya, waktu nggak aja, apa-apa. Mbak. Biar penontonnya penasaran. Penasaran, Mbak. Enak Mbak dibuka. Ya, Oh, enak Mbak kalau dibuka semua di sini. ini, Mbak. Nah, saya bilang gitu nanti. Kan ini pusaka ini kan enggak lu. Iya, dah lu. Pusaka ini Ada kan Mbak, saya nggak juga lu. bawa pusaka yang lu, tapi Biarin saja dulu. Mbak. biarin dulu aja Mbak. Ya, Nanti ya, makasih, season makasih. selanjutnya kapan-kapan. Ya nanti tak buka lu itu ada lu itu mulai dari zaman apa zaman saya Ya, buka. Iya Mbak. Nanti biar disaksikan Ya. terus Mbak. Biar channel saya didukung. Ini juga minta lo Mbak, ini Google-nya ini juga Iya. agak keju nih Mbak. Oke, sampai di sini Oke. dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu. Salam budaya. Salam budaya.